lagi tersiksa dengan sakitnya bang. Tapi tambah subur kok dia. Enggak bang, dia sebenarnya nahan sakit itu. Dari mana lu tahu kok? Lebih tahu lu daripada dia. Iya, gua udah lama bang namanya dia udah 4 bulan lah. Nah gua ke rumah Karena sakit yang lu bilang itu bokap gua ya, mendiang bokap gua tuh sama sakitnya itu. Dan itu gua yang ngurusin, jadi gua tahu banget. Jadi kalau masalah yang sakit itu gua udah pakar. Bahkan ada beberapa teman konsultasi sama gua karena nyokap gua survive sampai sekarang nih, udah 3 tahun. Teman seleting nyokap gua yang di rumah sakit itu hilang semua. Gua sampai kemarin tuh takut nyokap gua down gitu karena teman WA dia yang di rumah sakit itu udah pada nggak ada, ya. Tapi alhamdulillah nyokap kuat gitu. Sama bokap gue yang lewat. Padahal duluan nyokap. Itu lebih parah dari Lina. Lina belum nyebar. Jadi gue tau banget harusnya badan dia pasti down. Itu panas soalnya. dari cuma nggak boleh. Nah terus Lu gimana sih sebagai orang yang mencintai harusnya harus tahu dong. ke dalam dong. gua mau waktu itu cuma gak boleh sama dia, ya udahlah gua Jadi lu di parkiran doang. nurut aja. Gua maksudnya ruangan dokternya kan di luar ada ruang tunggu. Lu mau tanyain Pas udah keluar nggak bahas apa tadi diperiksa apa gitu nggak Dibahas. Apa dibahas? Udah nggak ada harapan gitu kalau kata dokter. Dari kata dia. Kata dia aja bukan kata dokter doang. Ya dokter nyampein ke dia nyampein ke gua. Ini bahas sakit ya. Gua kemarin nonton di reels IG, anjir buset rabies parah ya. Ini baru tahu sakit rabies parah. Anjir, ini apa namanya? Oh ini nggak nyambung apa sih satu Dia bilang orang? anjir gua mau cerita nggak apa-apa. Jadi ada dia anak muda, seumuran kayak kita lah. Dia dibaringin di IGD gitu, tapi masih bisa berdiri, masih bisa komunikasi sama dokternya. Sama si dokternya diginiin, terus dia dikipas-kipas kayak orang takut loh bre. Gua gitu-gitu, dia dikipas-kipas. Terus terakhir dicoba sama dokternya, coba air minum, gitu kan, dibawa air minum kan, coba minum gitu, ayo minum. Dia nolak gitu, dia pakai bahasa daerah, ini gua ngertiin aja, dia nolak gitu. Udah cobain aja dulu gitu kan, nanti kita lihat gimana reaksinya gitu. Baru dia coba, oke. Terus dia nguatin diri, terus dia minum. Anjir bre, segini gak masuk anjir, gak masuk, keluar airnya ke sini, terus dia lompat-lompat gebrak-gebruk gitu, sama keluarnya ditahan supaya nggak jatuh dari kasur. Dokternya ngeliat kayak gitu kan cengok gini, dek. Langsung dia manggil ibunya yang mana? Bu ikut bu gitu. Jadi terus gue baca-baca di bawah komennya itu si air yang diminum itu bukan untuk nyembuhin rabies, bukan bre. Air itu untuk melihat seberapa parah ini rabies. Kalau sampai orang rabies itu ditolak banget minum air, itu dia jatuh, itu udah nggak bisa ditolong lagi. Ya benar. Lu nonton juga berarti? Gua tahu karena rabies itu stage akhirnya dia pasti hydrophobic. Jadi fobia terhadap air. Kalau udah fobia terhadap angin dan air itu udah gak bisa ditolong. Makanya kalau rabies itu harus buru-buru. Makanya ada vaksin rabies itu perlu itu. Iya. Dan anjing-anjing liarnya harus dipantau sebenarnya. Nah, tunggu. Harapannya tuh di atas itu. Dia jadi ini antibodinya kayak ini.
Dia satu lagi pokoknya. Antibody. Efek rabies udah di atas ini, yang selama survive kan di Bener-bener. juga. Enggak bre anjir, gua anti aging gua. Anti aging gua. Dia satu lagi. Balik lagi ke Lina, balik lagi. Dan ini bukan sakitnya Linda ya, jadi Linda bukan sakit rabies ya. Ada hubungan kan? Kalau Bang Gores sakit gua apa? keingetan doang. Bukannya lo main Kaskus Facebook Yahoo? Kok udah main IG? Emang ada IG? Baru nonton kemarin, Bre. Oh, lo main IG juga? Udah ngerti IG ya? Udah ngerti IG? Lo anjing baru HP punya seminggu juga ya. Langsung udah ngerti. Lanjut tadi gimana? Ya itu kan kita ngebahas sakitnya. Kalau yang gua alami selama ini bersama dia kalau kesakitan benar-benar kesakitan bang sampai keringetan terus demam badannya. Oh, gua tahu. Kita punya teman yang gituan. Gua gampang keringetan juga. Kalau demam itu yang gua tahu tuh dari Keringet tuh bau, Bre. Lo beda disebutnya tumor fever. Jadi Tumor fever. ya ketika tumor itu nyebar, nah dia tuh demamnya itu dia pasti perlu Tapi kortikosteroid. diminta peluk kan? Apa steroid? Dia perlu obat yang namanya kortikosteroid. Kalau tumor fever nggak bisa pakai Konti. kortikosteroid itu kayak dexamethasone. Iya. Apa tadi? Ya, jadi obat-obat Konti. anti-inflamasi. Karena tumor itu kalau dia tumbuh itu kan menyebabkan inflamasi itu. Itu demamnya itu nggak bisa diturunin pakai paracetamol biasa, itu nggak mempan. Oh iya. Obat ini dapat menghambat produksi zat yang menimbulkan peradangan dalam tubuh. Ya. Oh iya. Oh iya, tahu lah gitu ya. Dan dari sebenarnya gua nggak lihat rekam medis, tapi dari gejala-gejala dan semua pengalaman dan keluhan-keluhan yang dia sebutkan itu menuju ke arah penyakit yang serius. Ya, udah tahap metastasis kalau disebut. Iya, meta 4 pasti meta. Ya, Metastasis. Nah, metas itu harusnya udah nyebar kemana gitu? Pasti harusnya udah kemana gitu. Perubahan tubuhnya pasti ada. Kalau dari Meta itu udah parah. Udah parah. Ya, kalau dari lungs itu biasanya ke brain. Nah, iya. Kalau dari lungs ke brain. Enggak. Kalau cowok dia biasa ke ini. Ke tulang. Bukan. Tulang Tulang umum. ini, tulang umum. Tulang umum enggak apa? Iya. Penyakit orang tua apa? Postra. Turun bro. Postrat. Oh, karena kan ini cewek. Cowok berarti turun sis. Enggak, biasa ke tulang sih. Jadi gitu bang. Jadi Nyokap gua tulang, udah ke meta ke tulang. Lanjutin. Tulang yang mana? Kejadiannya. Tulang yang mana? Semua tulang. Semua tulang. Ya, jadi begitu lu Ini tulang sampai ke sini, tulang sini. ngilu jadinya. Oh Iya, anjir. Dan yang agak susah tuh tulang tuh nggak bisa sembuh. Yang lain bisa sembuh, tulang itu belum ada sembuh. Jadi cuma bisa ditahan. Oh gitu. Supaya jangan kembang. Oh dicegah ya. Iya, jadi Ditidurin. obat tuh untuk menekan dia supaya nggak bertumbuh lagi. Oh. Set dah. makanya bang dari itulah gua sebenarnya kasihan dan iba karena nggak diapa-apain pun dia tuh udah kesakitan Enggak sama-sama juga gua. sih, belum tentu. Lu tahu nggak ada satu pemujat? Mana mas lo? Lah, mic gua mana ya? Itu Oh iya. Ini Dia pakai baju cowok suara lu kecil. Ya terus. Nggak, lu tahu nggak ada salah satu pemujat yang tahun lalu meninggoy kena sakit kanker. Wati Mena. Wati Mena. Itu lu tahu nggak dari gemuk jadi kurusnya gimana? Iya. Ini kawan bayinya Oh iya itu Buti ini loh apa di prank Yesus. kasihan anjir itu dia kan Tahu, Bang. apa ya namanya kalau kankernya sih ya itu inilah ya gue juga nggak paham kan Buti kenapa tahun 2023 aja badan masih gemuk. Masih gemuk. Mm-mm. Cuman setahun kurus. Kamu kurus. gitu ya Bro, langsung. ini Woi, kasihan. 2017. Sekarang masih gemuk juga. Ya, besok lu tau nggak? Buti lebih sedihnya, ini kita kalau sangkut pautkan ke agama ya. Waktu dia muncul, tau nggak apa yang dia bilang? Saya sudah sembuh karena tadi malam saya bertemu dengan siapa? Yesus. Gitu anjir itu yang bikin gue kasihan. Oh ada gitu. Dia kesaksian, dia ketemu Yesus. Yesus bilang udah sembuh. Terus dia bilang, kan aku bilang nanti setan yang ketemu ibu. Terus Buti bilang apa? Kakak saya juga ketemu. Dia bilang adikmu sudah sembuh. Wih, kenapa? Tunggu dulu ini ngomong di live atau di Facebook bre? Apa? Ini ngomong di live atau update status Facebook? Yang update. Update status Facebook dia nah itu anjing. Jadi doi, oh pajalan, aduh kerepotin. Jaga pelmaya. Oh yang dingin, saya suka. Nah jadi itu lah yang bikin kasihan Buti tuh gitu bro. Dia bikin update status Facebook, dia mendeklarasikan dia sembuh karena dia bertanya kepada Tuhannya yang namanya Yesus itu. Yesus,
anak Allah yang maha Itu tinggi, seminggu setelahnya ya terus. apakah Lebih saya sulit. akan Nggak sampai sembuh seminggu lebih. atau akan kembali kepadamu? Jawabnya, M-nya gede kan jawabnya, engkau akan sembuh katanya gitu. Dan ternyata kakak saya juga bermimpi yang sama dan bertanya yang sama, dan dia juga menjawab yang sama, engkau akan sembuh. Seminggu setelahnya. Terus belum, terus lihatlah WC rumah sakit ini, gitu kan di dalam mimpinya. Asalnya rusak jadi bagus lagi gitu. Wah benar, saya makin percaya di situ di status Facebooknya ya. Meninggal. Tapi itu benar dia yang nulis. Dia nulis, bahkan di tempat gua, enggak. Waktu ketemu gua di live masih ngomongnya, Facebook. ya kita kan gangguin Bu, gangguin dia. Nah. Gua bilang, Bu itu statusnya benar nggak gitu? Gua bilang kan, udah sembuh gini. Iya gitu, saya sudah sembuh kan, biasa dia kan ketentengan gitu. Masih ada Udah gini. Yang kasihan, ya udah. Begitu nggak lama kemudian dia drop, aku sempat bilang sama dia juga, Bu, ya mungkin gara-gara dia nginjak Quran kan. Dia nginjak Quran. Terus aku bilang sama dia, Bu minta maaf lah. Ya, itu waktu malamnya dia nginjak Quran kan heboh tuh malamnya. Kan dari malam bukan dari jam 7:30 ya. Waktu jam 11 malam, aku masih telepon sama dia sama Unirifa yang Lu nggak tahu. gabungin lah. Ya, kita nasihatin lu minta maaf di komalnya Muslim atau sama Bang Zuma. Atau juga Bang Zuma gak kenal lu lama gitu kan. Harusnya oke lah, minimal gini. Kalau Bang Zuma yang ngomong mungkin ada setengah Muslim akan meredah emosinya. Iya. Ya, dengan kata lain kita kasih testimoni ini orang bukan seperti itu, ini orang nggak sengaja udah mengakui kesalahan bla 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 gitu kan. Ya, terus tapi yang pihak sebelah mengatakan jangan, kalau kamu ngaku nanti itu akan jadi delik kamu gitu kan, jangan minta maaf sama Muslim gitu. Ya udah, terakhir jadi viral kan gara-gara dia kamu minta maaf. Tapi itu nggak sengaja deh kayaknya. Ya, kita harus akui Aku kan, lihat ya, tapi yang lucunya dia nggak mau minta maaf. Nggak sengaja aja jadi begitu ya, apalagi Iya. benar-benar sengaja. Ya. dia kan lagi buka terus di Dia nggak ganjel mandi. gitu. Nah, nih. Diganjel lah. Dia sepele. Lu mau baca? Coba gua lihat. Nih, lu bacain juga sekalian. Bacain. Yang ini nih, dia di ruangan beauty scan kan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku menjerit kepada Sang Anak Allah, penebusku dan Tuhanku. Saya bilang, ya Anak Allah, kasihani saya, tolong saya, minta jawabanmu. Apakah engkau mau sembuhkan aku, atau membebas tugaskan aku dan kembali kepadamu? Tolong jawab saya, Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Tanpa saya tahu, kakak saya pun menangis di hadapannya, meminta jawaban, apakah saya ini akan disembuhkan atau dipanggil pulang. Dengan lembut yang menjawab kakak saya, jangan khawatir, dia akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus menjawab saya juga. Setelah berjuang melawan panas dingin yang sangat dahsyat kemarin di RS, saya tertidur, dia memberikan penglihatan yang jelas. Kamar mandi yang di RS yang sedang direnov di mana saya menginap itu terlihat sudah rapi sempurna seperti sedia kala. Luar biasa Tuhanku, seketika imanku yang mulai goyah ini bangkit kembali, imanku diteguhkan dan dimateraikan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di Kalvari itu. Dosaku, sakitku, dan semua keluh kesahku sudah kau tanggung untukku. Aku mencintaimu Yesus, kau segalanya bagiku. Ini kira-kira berapa hari sebelum beliau? Seminggu. Kurang lebih semingguan lah, lewat seminggu. Fenomena-fenomena seperti ini menjelang akhir hidup memang suka ada ya. Gue lupa istilah medisnya apa, tapi kadang ada orang yang sebelum kematian 3 hari, seminggu, atau 1 hari bahkan sebelum kematian dia tiba-tiba bersemangat, jadi kuat. Itu dokter ada bilang. Ya, seperti dapat doping gitu. Jadi suka makan, ceria dan Ya, sebagainya. dikasih kesempatan untuk pamitan kalau Ya. bilang. Memang ada yang seperti Tapi itu. dia nggak kuat. Ini Lemas bukan terus. ini bukan sehat lagi nih. Ini bukan posisi yang tadi dibilang. Dia Ini nggak sehat. didatengin Tuhannya dalam mimpi, dibilang bakal sembuh. Ya tapi dia jadi semangat ya setelah itu kan bisa Nggak teriak-teriak ada kan. semangat. Hah? Nggak semangat, tetap lemas-lemas. Oh. Tiba-tiba kita tahu di channel Kristen gitu telah berpulang ke rumah bapak gitu. Fotonya Bu Uti. Di prank dia. Kasihan. Dan banyak yang seperti itu. Iya, jadi Bu Uti. Lu tau nggak, dulu kanker gua apa punya- sih? Doi kanker apa? Payudara gitu. Anjir. Dulu gua punya teman, ini Ada juga si John Kristen anjir, dia kanker. John Peter. John Peter kanker usus. Ya. Domba kecil. Domba kecil bukan Oh, kanker. Itu lebih sedih. Serangan Itu jantung sedih. lagi di Iya. mesin cuci. Gara-gara datang Allah. Itu domba, iya. Dia live-nya hujat-hujat.
Terus Dia nantang kemarinnya, mana ada aulanya umat muslim tuh, nggak nyata tuh, bohong dia bilang, nggak takut aku sama itu aula. dia YouTuber. Serangan jantung. Besoknya, berapa hari kemudian lah, itu meninggalnya bisa diisu. Jadi mesin cucinya rusak, di ruko kan di atas. Istrinya suruh ngecek, tolong ngecekin mesin cuci. Oke, dia lagi live tuh pada lu, Iya. lagi ikut live debat gitu kan. Di YouTube Dia lagi video. posisinya dia tinggal nih. Dia ngecek mesin ngecek cuci. mesin cuci, ya. Itu kita tahu setelah istrinya yang ngomong kan. Iya. Karena kita tahu dia ada di live. Iya. Tiba-tiba dari ngomong nggak ngomong, artinya biasalah kan. Kita live, kita mute kan, kita biarin aja kan. Karena kan rame di situ kawan-kawan yang lain. Dia pergi ngecek mesin cuci. Oke, istri bingung, kok nggak turun-turun. Teriak-teriak suruh dia turun dan jam makan malam gitu kan. Udah 2 jam lah dia di atas nggak turun-turun. Begitu dicek, meninggoy Di depan mesin cuci. Dan ini saktinya di sini, Bre. Dia kan lagi live YouTube-nya Iya. muter dong. Ada azan. ada azan. Indah banget azan merdu. Di live orang lain nggak ada terdengar, di YouTube orang lain nggak terdengar, cuma YouTube dia. Jadi kalau orang Kristen bilang, oh enggak lah, itu gara-gara dia ada hidupin notifikasi azan mungkin. Ngapain juga dia? Iya, orang Kristen. Kristen pada. Ngapain itu di notifikasi azan? Tapi ya maksudnya serem ya, yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Iya, maksudnya lu hidup ngehujat agama yang benar. Mati lu begitu gitu. Karena gini, Bre, yang gua lucu tuh gini. Nah, mereka ini lebih lucu atau? Mereka bandingin dengan almarhum Ustaz Bogo Bintang. Anjir, Ustaz Bogo Bintang lagi sholat, Lagi meninggalnya. sholat. Indah banget. Iya. Pak. Muslim semua bilang itu juga pengen gitu kan? Ah. Kita juga pengen gitu. Pengen. Ini mesin cuci lu bandingin sama lagi sholat. Lagi tahiyat ya, lagi tahiyat ya. Tahiyat akhir. Nggak bangun. Oh ya Allah, indah banget, Bre. Gak bisa Macam dibanding. ayahandanya B.J. Habibie. Indah banget. Itu pas sujud. Orang tuh Bener, ngejek Pak, ibaratnya ini lagi tuh. tahiyat. Iya lagi tahiyat. Gue bilang, lu kalau ngejek, lu tanya semua muslim, pengen nggak meninggal kayak gitu? Semua muslim pengen. Kalau yang domba suci, Domba yang kecil. domba kecil, gue tanya sama orang Kristen, mau nggak meninggal kayak gitu? Depan mesin cuci. Astagfirullahaladzim. Iya, gitu. Masih muda lagi dimasukkan. Nah, yang lucunya gua, ironisnya ya, mereka itu kalau ada muslim yang meninggal, mereka bilang itu adalah apa namanya, murkanya Tuhan Yesus, katanya gitu. Kalau ada sakit kayak gini, murkanya Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini orang-orang Kristen matinya kanker begini, itu ada masalah apa lu sama Yesus? Ada masalah apa coba? Kok kanker matinya? Gitu sih, gitu aja sih. Jadi kita balikin doang ya, bukan yang mau ini. Iya, iya. Oke, balik ke Lina, guys, lanjut. Gua nggak tahu nanya apa soal ini ya. Ini, karena main hobi. Kamu, sorry. Tunggu bang, yang benar lu nanya ya. Oke, siap. Besar suara. Ini. Tunggu. Gini. Masa lu pegang aja bang. Ya. Tunggu. Gas bang. Apa pertanyaannya? Gini. Tunggu. Sebelum kenal Lina, kamu udah pernah pacaran belum? Besar lah suaranya bang. Pernah bang. Pernah. Cewek saya tuh orang luar negeri bang. Oh, Kenal di game lah biasa. Oh, kenal di itu aja. Game itu apa? Game RPG lah. Oh, iya. Tapi belum pernah bertemu kan? Tembakan lah. RPG kok ya? Oh, MMORPG. Oh iya, yang kayak ini ya. Kayak Petualangan. Ragnarok Oh, Ragnarok ya, iya. dan lain sebagainya. Tapi belum pernah bersua gitu kan? Never, belum pernah. Oh iya udah. Nah setelah kenal Lina, kamu bersua, berjumpa gitu kan? Berjumpa. Di situ ada Chemistry. fisik, ya chemistry dan fisik ada ya. chemistry, ada chemistry. Sentuhan fisik ada lah ya. Ada lah. Untuk yang pertama ya. Iya. Dan berkesan. Salaman, iya. Iya berkesan kan? Ya udah. Sama ini, aku pengen nanya, ini poin penting sebenarnya belum dijelaskan. Coba mungkin aku mau tanya Bang Chen, kronologi kejadian kemarin pas ketemu Lina Wijaya itu mungkin bisa disingkat dan dijelasin. Kok baca surat pernyataan dari Lina dan lain sebagainya, terus kasih klarifikasi, apalagi ada tindakan dari Lina, misal paha kamu dipegang-pegang. Emang paha dipegang kelihatan? Kelihatan di videonya. Gue gak nyadar nih bang. Pada saat itu. Waduh. Iya mungkin nggak nyadar lah Ya, ya. gue kan lagi fokus ke ini. Apa yang gue Nah, itu gimana kronologinya dari awal ketemu dia ngechatnya gimana, terus kalau Jadi malam sebelum ketemu, gue kan live di ruangannya Bang Lima tuh. iya, Live. Nah pada live itu, gue dihubungin sama pihak ofisialnya Bu Lina. Dan Oh, gue official. juga, ya gue juga diteleponin tuh kan, makanya gue sempet diem lama tuh. Iya, iya, Itu tahu. gue diteleponin. Udah turun kan.
turun, jangan lanjutkan. Lah, gue di situ mikir, gue di situ juga klarifikasi, gue ngebela lu gitu, ngebela dia. Gue bilang kan, lu orang baik, biar gue tuh gak mau, dia tuh udah sakit sekarang nih, dituduh orang, dikata-katain, itu kan nambah sakit. Nah gue bela lah. Tuh, Lin, dengerin, Lin. Lu malah manipulatif lu. Lanjut. Dia tuh orang baik, gue sayang sama dia karena kebaikan dia sebagainya. Mungkin orang di luar sana nggak tahu, taunya dia nge-branding diri as Lina Wijaya yang seperti orang tahu. Ya orang bisa personal branding sendiri di sosial media kayak mau kayak gimana. Tapi di luar itu gue sampaikan pengalaman gue pribadi, apa yang udah selama ini sama dia, gue sampaikan bahwa dia orang baik ya. Terserah ada urusan dengan Bang Juma dengan segala macam, itu kan ranahnya memang di apologis begitu, kita saling serang dan sebagainya. Tapi di luar itu gue ceritanya begitu. Tapi sama bapak gimana? Bentar biar dulu. Ya, Pause, Ajan dulu lah.